Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Inilah detik-detik penyergapan 2 kurir narkotika jenis sabu jaringan Malaysia Indonesia yang dilakukan oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan. Petugas yang sudah mengetahui keberadaan pelaku langsung menghentikan mobil pelaku secara paksa. Petugas pun langsung menggeledah bagian dalam mobil dan menemukan 3 bungkus narkotika jenis sabu, 2 bungkus disimpan di dinding mobil bagian belakang, sementara 1 bungkus disimpan di kap mobil. Kedua pelaku berinisial MJ dan IS warga Aceh. Narkoba seberat 3 kg ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Kedua pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dan terancam hukuman mati. Inilah video amatir ketika penjamret yang berusaha kabur dari kejaran warga dengan naik ke truk tanah yang melintas sehingga menimbulkan kemacetan. Warga yang berhasil menangkapnya lantas mengeroyoknya. Namun pelaku akhirnya diamankan oleh polisi yang berada di lokasi. Penjamret yang merupakan residivis ini beraksi ketika melihat seorang perempuan sedang bermain HP di pinggir jalan. Dirinya menjamret karena ketagihan judi online. Ini gara-gara nyengok dia main HP di jalan tuh kan, di bocok motor jadi di belok. Ada kereta yang misi ya. Sudah tuh, kamu berapa kali ini aksinya? Ini tuh yang kedua kalinya kak. Ini yang kedua kali ya. Yang pertama ketangkap ya? Iya, takut. Untuk apa duitnya? Duitnya untuk judi online ya? Rencana duit itu apa? Iya. Judi online ya? Jadi kita ketagihan judi online ya? Iya kak. Main jenis apa itu? Slot kak. Main poker. Polisi masih memburu 1 rekan pelaku yang berhasil kabur. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pencurian dengan kekerasan. Pada saat itu barang bukti yang mana adalah 1 buah handphone ini yang diambil tersangka dari kantong saku korban saat sedang melintas dengan mengendarai R2 sepeda motor. Sebuah truk terjun ke dalam sungai di kawasan Lubuk Paraku, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya badan truk ringsek dan muatan berupa susu kemasan berserakan. Warga pun beramai-ramai mengambil muatan truk. Sebelumnya, truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Solok menuju Kota Padang. Namun diduga rem truk tiba-tiba tidak berfungsi di turunan tajam. Mana mobilnya? Dari arah Sorok bawa ke Padang. Ke Padang. Ya. Itu muatannya apa, Bang? Bawa susu. Bawa susu ya? Susu. Untuk kondisi korban bagaimana? Supir selamat, cuman mengalami cedera luka-luka dikit lah. Ada berapa orang di dalam mobil? Cuman 1 orang. Sopir truk dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka-luka usai terjepit di badan truk. Sebuah rekaman video berdurasi 26 detik yang terekam oleh pengendara lainnya terlihat 2 mobil saling bersenggolan dan mepet satu sama lain, bahkan keduanya melakukan manuver berbahaya dengan pindah jalur tiba-tiba sehingga nyaris dihantam truk trailer dari arah belakang. Peristiwa kejar-kejaran 2 mobil ini terjadi di ruas tol Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dan video ini pun viral di media sosial. Aksi kejar-kejaran mobil ini berhenti di Tol Baros Cimahi dan diketahui pihak Jasa Marga. Kedua pengendara pun lantas dibawa ke Polres Cimahi dan berakhir damai. Dari hasil pemeriksaan polisi, diduga ada permasalahan pribadi antar kedua pengendara.
Selamat malam, selamat berbuka puasa buat Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kami temani kebersamaan Anda bersama keluarga dengan informasi-informasi terkini dan dialog yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Puluhan ibu-ibu di Bekasi menjadi korban penipuan arisan Lebaran. Modusnya, paket Lebaran disediakan dengan harga murah yang akan dibagikan menjelang Lebaran. Ketua arisan beralasan uangnya hilang dicuri. Puluhan ibu rumah tangga ini kesal dan menuntut Heni Haryani, ketua arisan paket Lebaran, untuk kembalikan uang yang telah disetorkan selama 1 tahun. Bahkan ada juga ibu rumah tangga yang menangis histeris berharap mendapatkan uang besar saat Lebaran dari arisan, justru dirugikan jutaan rupiah. Itu katanya bilangnya itu hilang, diambil maling, sedangkan kata dia ngambil maling itu kata mau beli amplop doang, kata rumah nggak dikunci, dia keluar. Nah sedangkan dia keluar, pas dia masuk akhirnya orang di sini pada nggak terima dong, duitnya hilang. Coba lihat ada CCTV di luar, ini kan keluar aja stempel. Ketua arisan menyatakan uang anggota arisan Lebaran hilang dicuri di rumahnya. Ya kan posisinya tadi di kamar, Pak. Ya itu tadi kan asumsinya pada begitu, inilah itulah. Uangnya hilang 2 tas. Uangnya hilang, Bu? Iya, tadi kan udah ada polisi juga ke sini kan. Lapor kehilangan. Hilangnya berapa, Bu, yang hilang? Ya kurang lebih totalnya ya. Sementara kasus ini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Pangkalan Bun, seorang penumpang pesawat bisa lolos terbang hingga ke daerahnya padahal ia ketahuan positif COVID-19. Inilah foto hasil swab PCR milik seorang mahasiswa dengan hasil positif COVID-19. Tetapi mahasiswa tersebut lolos masuk ke dalam pesawat dengan penerbangan dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Saat berada di posko terminal kedatangan, petugas menemukan hasil PCR, yakni positif COVID-19. Petugas pun kaget dan langsung membawa mahasiswa tersebut ke ruangan khusus. Berdasarkan penelusuran, lolosnya penumpang tersebut diduga karena bantuan petugas Bandara Ahmad Yani Semarang. Bagaimana perkembangan kasus ini? Kita langsung saja ke Pangkalan Bun. Sudah ada kontributor kami di sana, Sigit Jakwan. Sigit, selamat malam. Ya, malam. Setelah berhasil ditangkap oleh petugas, bagaimana nasib penumpang yang ketahuan positif COVID-19 tadi? Ya, inisial MYA yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Semarang yang berasal dari Pangkalan Bun. Kemarin pada hari Rabu sekitar pukul 8:56 mendarat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Dan setelah diperiksa oleh petugas karantina, ternyata dari hasil PCR swab-nya positif COVID-19. Dari situlah kemudian petugas mengisolasi MYA ke ruangan khusus di salah satu area di bandara. Pada hari kedua hari ini, MYA sudah dilakukan isolasi di Rumah Sakit Sultan Imanuddin sejak pukul 1 siang tadi. Dan dari hasil pemeriksaan milik dokter spesialis paru-paru, kondisinya stabil dan baik tanpa mengalami gejala. Namun karena di ruang isolasi Rumah Sakit Pangkalan Bun penuh, akhirnya MYA dirujuk ke rumahnya untuk melakukan isolasi mandiri. Demikian, Siraya. Apakah bisa dikonfirmasi apa yang membuat penumpang ini bisa lolos padahal jelas-jelas ia datang ke bandara dengan membawa surat PCR hasil positif? Ya, berdasarkan penelusuran dari tim Bandara Iskandar Pangkalan Bun setelah bekerja sama dengan Bandara Ahmad Yani di Semarang, informasi sampai saat ini belum diketahui secara pasti mengapa MYA ini bisa lolos meski hasil PCR swab-nya positif. Namun diduga kuat ada oknum-oknum tertentu yang berada di Bandara Ahmad Yani Semarang yang meloloskan MYA ini sampai masuk pesawat.
sebab pada saat masuk ke check-in Bandara Ahmad Yani Semarang, saat itu petugas karantina sudah mendeteksi bahwa si MGA ini tidak boleh masuk seharusnya karena dari hasil pemeriksaan swabnya positif. Namun setelah lolos dari pantauan, kemudian MGA ini mencoba kabur dan kemudian menghilang. Setelah itulah diketahui dia sudah berada di dalam pesawat. Demikian, Latif. Oke, artinya sebetulnya bukan ada yang memberikan kelolosan tapi melarikan diri. Baik, Jadwan, karena penumpang ini jelas-jelas positif COVID dan dia terbang bersama puluhan atau ratusan orang di pesawat yang sama, apa yang kemudian dilakukan pihak bandara kepada penumpang-penumpang lain? Ya, jadi kemarin pada saat penerbangan Citylink tujuan Pangkalan Bun ini ada sekitar 24 penumpang termasuk MYA. Oke. Setelah diketahui MYA positif COVID dari hasil pemeriksaan petugas karantina, akhirnya dari 23 penumpang lainnya langsung dikumpulkan di dalam satu ruangan juga di dalam bandara. Kemudian diarahkan oleh tim gugus tugas di Pangkalan Bun untuk selanjutnya ada yang dilakukan isolasi mandiri dan kemudian ada yang dilakukan pemeriksaan rapid antigen ataupun swab supaya mendeteksi apakah ke-23 ini juga ada yang positif COVID. Sampai hari ini dari ke-23 itu mayoritas berada di rumah untuk menjalani isolasi mandiri. Demikian, Latif. Artinya ke-23 orang temannya si MGA ini boleh pulang ke rumahnya meskipun hasil tesnya belum diketahui? Bukan, dalam arti kata dari 23 ini sudah dilakukan rapid antigen, terus kemudian ada juga yang di swab. Iya. Cuman karena hasilnya belum bisa dibaca hari ini, dari 23 itu sekitar hampir separuhnya berada di rumah untuk melakukan isolasi mandiri dengan dikawal oleh petugas nakes dari Puskesmas. Oke, diizinkan pulang tapi di rumah mendapat pengawalan dengan isolasi mandiri yang ketat. Sigit Jagwan melaporkan langsung dari Pangkalan Bun. Terima kasih. Bercampur dengan sayur agar lolos sampai kampung halaman. Itu menjadi salah satu modus mengelabui penyekatan mudik. Kami hadirkan informasinya setelah jeda berikut.